Xiao Man Zihao adalah keponakan kandungmu. Hanya sumsum tulangmu yang bisa menyelamatkannya. Tolong selamatkan dia. Sekarang kamu tahu aku adalah adik perempuanmu. Bagaimana dengan hutang karena memaksaku berlutut dulu? Bagaimana dengan hutang karena memukulku sampai keguguran? Bagaimana dengan hutang karena hampir membunuhku? Orang jahat sepertimu yang melakukan banyak kejahatan seharusnya mati. Bro. Nana. Aku datang untuk menyelamatkan Zihao. Bro. 6 tahun gak ketemu, udah jadi bos besar. Selama ini di Beijing, aku dapat uang. Ngomong-ngomong, bro, aku bawa daftar pencocokan sepatu kertas aku dan Zihao. Ayo cepat masuk dan selamatkan dia. Bagus sekali, Zihao akhirnya bisa diselamatkan. Tapi aku belum punya biaya operasi. Tenang saja, kakak. Lihat, aku sudah menyiapkan biaya operasi sejak lama. Bukan hanya itu, aku juga mengundang tabib terbaik di Daxia. Untuk memastikan operasi berjalan tanpa masalah. Man-man, aku akan mengingat kebaikanmu seumur hidup, kakak ipar. Kakak, keluarga kita tidak perlu berbicara tentang dua rumah. Cepat masuk dulu. Jangan bikin kakak ipar dan Zihao khawatir. Baiklah, ayo pergi. Hati-hati, licin. Gak apa-apa, kakak. Ada apa? Sekarang kamu dan bayi di perutmu adalah harta kita. Gu Beichen, ternyata kamu memang ada orang lain di luar. Istriku, Gu Beichen, anak kita belum mati. Kamu malah cari cewek di luar untuk bersenang-senang. Kamu masih mau terus menjalani hidup seperti ini? Kamu ngomong apa sih? Aku sedang sibuk dengan operasi anak kita. Masih tidak mau mengaku, kan? Aku akan membuatmu menyesal. Kakak, istri kakak sudah cukup lelah merawat Zihao. Kamu jangan sampai melakukan hal yang menyakiti dia. Ya, baiklah, aku pergi tanya-tanya dulu apa sebenarnya yang terjadi. Kau tolong berikan hasil pencocokan ini, ya. Tidak akan. Ibu tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Nona Huang, anak Anda harus mulai kemoterapi. Baik. Saudari-saudari, robek bersama aku. Pelakor. Berdirilah di situ. Berani mencuri suamiku. Aku akan menghabisimu. Bajingan, berani mencuri suamiku. Aku akan membunuhmu, bajingan. Sampah, kalian salah orang. Masih membela diri, aku sudah merekam semuanya. Ini bukti kamu menggoda suamiku. Ini kakak ipar. Kakak ipar malah mengira aku selingkuhan kakakku. Kalian salah paham. Aku dan Gu Beichen bukan hubungan seperti itu. Masih berdebat. Aku bahkan belum bilang siapa suamiku. Tapi kamu langsung bilang Gu Beichen. Kamu ini pelakor yang gak tahu diri. Hari ini aku harus mengajarkanmu pelajaran. Kakak ipar. Kamu salah paham. Aku adalah adik perempuan Gu Beichen. Aku datang untuk menyelamatkan Zihao. Adik perempuan. Maksudmu kamu adalah adik iparku yang kaya itu? Iya, itu aku. HMPH. Bohong masih mau menipu aku. Kamu bicara soal kategori cinta, kan? Xiaomin tampaknya tidak sedang berbohong. Kalau tidak, kamu tanyakan saja kepada Gu Beichen. Tak perlu Gu Beichen yang harus bicara padaku. Adik ipar saya pergi memanggil San Nanshan, Dewa San untuk mengobati Zihao. Mereka masih dalam perjalanan sekarang.
Bajingan jahat hampir tertipu olehmu. Anak perempuan. Dia ini menganggap kita bodoh dan sedang menipu. Kamu gak boleh membiarkannya. Iya, beri dia pelajaran. Tahan dia. Lepaskan dia. Mbak Ipar, aku benar-benar adiknya. Omong kosong, aku tahu kamu berbohong. Aku menyuruhmu jadi orang ketiga. Aku menyuruhmu menggoda suamiku. Aku menyuruhmu merebut ayah Zihao, bajingan. Anakku, ini apa? Ini adalah hasil tes kecocokan sumsum tulang setelah kematian. Pelayan, bagaimana dengan hasil tes kecocokan sumsum tulang ini? Ini adalah hasil tes kecocokan sumsum tulang antara aku dan Zihao. Saya memang ingin menggunakannya untuk operasi Zihao. Hahaha. Siapa yang mau menyumbangkan sumsum tulang dengan perut sebesar ini? Apalagi Xiaomi, sepupu kecil yang sangat kaya. Sumsum tulang pasti mudah didapat. Tidak perlu sampai menyumbangkan sumsum tulang sendiri. Saya bicara jujur. Saya tidak berbohong. Dasar bajingan, kamu bisa sebegitu baiknya. Surat kecocokan ini pasti palsu. Kamu hanya ingin anakku gagal operasi, Xiaomin. Tidak perlu buang-buang kata dengannya. Apapun niat jahatnya. Kita hanya perlu merobek barang rusak ini. Maka dia tidak akan bisa mengancam Zihao. Kalau sudah robek, melindungi Zihao itu pasti. Kakak ipar, ini tidak boleh sobek. Pil transformasi ini sehari. Baru bisa keluar satu. Kalau kamu sobek, Zihao hari ini tidak bisa diselamatkan, tidak bisa. Adik iparku sangat kaya raya. Dia sudah mengatur operasi Zihao. Kamu perempuan brengsek. Berani marah sama anakku. Tolong bawa dia ke kamar Zihuo. Aku ingin dia melihat sendiri Zihuo sembuh. Bersujudlah pada Zihuo. Minta maaf dan pergi. Tuan Gu, akhirnya kamu datang. Aku ada surat pelatihan di tangan. Cepat berikan padaku, kakak perempuanku Gumen, kan? Tidak ada yang baik. Saya segera pergi mencarinya. Setelah menemukannya, langsung bawa pulang formulir pelatihan. Anakmu harus menjalani operasi hari ini. Saya akan pergi menyiapkan ruang operasi. Baik. Halo. Saya sedang di rumah sakit. Nanti langsung pulang saja. Tidak ada apa-apa yang besar. Kamu ini manusia keparat. Buka matamu lebar-lebar dan lihat jelas. Anak saya tahun ini 6 tahun. Pada usia ini, seharusnya seperti anak-anak lain. Bermain sesuka hati di taman bermain. Sekarang bagaimana? Setiap hari harus menjalani kemoterapi yang menyakitkan dengan alat bantu pernapasan. Dia sudah kehilangan segalanya. Tapi kamu malah mau mengambil ayah satu-satunya darinya. Wanita ini kenapa begitu kejam? Kakak ipar, kamu salah paham. Aku benar-benar datang untuk menyelamatkan Zihao. Masih ada di tasku. Tasku mana? Apakah yang kamu maksud ini? Kamu bahkan mengembalikannya kepadaku. HMPH. 2 juta untuk apa? Baiklah. Aku heran kenapa Gu Beichen beberapa tahun ini tidak menghasilkan uang. Ternyata semua sudah kamu tipu, bajingan. Kamu tahu kan uang ini adalah uang penyelamat Zihai. Kenapa si Jalang itu begitu keras kepala? Bukan seperti itu. Anakku tunggu sampai kamu punya uang. Adik ipar datang. Biaya operasi Zihao bukan masalah. Tapi cek ini kami tidak punya sandinya. Jangan sampai menipu si Jalang kecil itu. Kalau begitu bagaimana? Ini semua uang dari suamiku. Orang bajingan ini jangan berharap bisa menghabiskan 1 sen pun. Jangan, jangan. Ini semua adalah uang penyelamat nyawa Zihao. Kamu juga tahu itu uang penyelamat nyawa Zihao. Lalu kenapa kamu berbohong? Sepanjang tubuhmu. Apapun yang kamu pakai atau gunakan semua milik suamiku. Kartu ruang VIP. VIP. Zihao kita yang sakit parah semua dirawat di ruang biasa. Kamu malah menggunakan uang departemen kita untuk mengatur ruang VIP. Untuk kamu dan anak haram dalam perutmu. Anak kami Zihao tidak sepertimu. Pedang ini,
Jangan harap kau bisa mendapatkannya. Cai kuenya hilang. Kartu kamar VIP juga sudah rusak. Kakak ipar. Kau tahu siapa yang akan kehilangan barang-barangnya? Anakku sedang sakit parah dan kritis. Kau malah memikirkan kamar VIP MU. Lepaskan bajunya wanita sialan ini. Siarkan langsung ke internet. Biarkan orang lain lihat pelakor tak tahu malu ini. Aku bukan pelakor. Aku bukan pelakor, jangan rebut. Kalau sudah jadi pelakor, mau pakai muka apa lagi? Jelaskan dengan jelas. Biarkan dia memandangmu sekali lagi. Bajingan. Hahaha berhenti. Siapa suruh kalian berbuat seenaknya? Dokter Su, cepat tolong aku. Nona Gu, kau baik-baik saja kan? Kakak, bagaimana bisa Dokter San kenal dengan bajingan ini? Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Gu Beichen mau menyerah sama Zihuo. Biarkan Dukun San mengurus kelahiran orang brengsek ini. Dukun San, kenapa kamu kenal orang brengsek ini? Nona Gu adalah majikanku. Dia yang memanggil saya untuk melakukan operasi ini. Ternyata dia datang untuk melakukan operasi kelahiran orang brengsek ini. Pengobatan dari Dukun San tidak perlu merepotkanmu lagi. Silakan pulang saja. Dukun San, kamu tidak boleh pergi. Saya mengerti. Hanya saya yang bisa melakukan operasi ini di seluruh Dacia. Kalau saya pergi, anak ini pasti akan mati tanpa keraguan. Mati ya sudah mati. Mati malah lebih baik. Ini seperti mempermainkan nyawa orang. Aku tidak akan pergi. Hari ini tak ada yang bisa menghentikanku, menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka. Tidak mau pergi ya? Kamu mau apa? Hei, kamu mau ngapain? Ada orang? Tolong. Dokter San memperkosa keluarga pasien, tolong. Anak, aku tidak akan menyelamatkanmu. Tidak menyelamatkan memang benar, Dokter San. Dasar bajingan, selama aku masih di sini, jangan harap kamu bisa naik jabatan lewat anak. Siksa dan kematian. Usir Dokter San. Ini adalah nasib buruk menuju jalan buntu. Diam. Iya, kau bilang. Kalau bayi di perutmu berubah jadi tahi. Darah dan air. Jadi anakku aman, kan? Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti anakku. Halo, Gomanman. Kamu akhirnya mengangkat telepon. Kamu di mana? Aku sudah mencarimu lama sekali. Man. Panggilannya benar-benar akrab. Anakku hampir mati. Orang jahat Gu Beichen itu masih memikirkan wanita rendahan itu. Gu Beichen. Xiaomi, kamu bersama ibu ya? Iya, kami semua di ruang perawatan Zihao. Cepat datang, aku sudah menyiapkan kejutan besar untukmu. Aku sudah menyiapkan kejutan besar untukmu. Baik. Aku segera datang. Dokter, adik perempuanku dan istriku sudah di ruang perawatan. Kita cepat pergi ke sana. Zihao bisa langsung operasi. Ayo. Ingin Gu Beichen mendukungmu. Tunggu dia datang. Tapi kamu sudah keguguran. Dia akan membantu kamu atau aku? Mbak Ipar, kamu jangan terburu-buru dulu. Tunggu kakakku datang. Semua kesalahpahaman ini akan terurai. Aku tidak terburu-buru. Hanya saja aku tidak akan mengantar anak haram itu pergi. Bagaimana aku bisa memberikan kejutan kepada Gu Beichen? Kalau bayi haram di perutmu mati, Gu Beichen akan sepenuhnya fokus mengobati Zihao. Jangan. Xiaomin, jangan injak lagi. Akan menelan korban. Juga tidak apa-apa. Biarkan dia merasakan perlahan-lahan rasa kehilangan bayi haram yang mati. Nanti dia masih tidak berani main bola lagi. Mata. Haha. Taruh mata. Muda. Maaf ya, bro. Sebenarnya sudah janji. Selesai tugas kali ini, aku akan menemanimu dan anakmu. Tapi mungkin aku tidak akan kuat. Ding Chuan,
Kamu jangan sampai mati. Jangan menangis. Kalau terus menangis, kamu akan jadi kucing belang besar. Nanti, anak kita akan susah kalau kamu yang harus merawatnya. Tian Chuan, Tian Chuan, Tian Chuan. Tian Chuan, kamu tenang saja. Aku pasti akan menjaga anak kita yang satu-satunya dengan baik. Hahaha. Ini satu-satunya anakku dan Kuo Tiansheng. Aku minta tolong padamu. Tolong panggilkan dokter untukku. Masih sempat. Aku minta tolong padamu. Tolong panggilkan dokter untukku. Ternyata anak liar itu sudah hilang. Perempuan simpanan juga akan panik. Kepakan lutut dan sujud di depan anakku. Katakan bahwa bayi dalam kandunganmu adalah anak hasil hubungan gelap. Katakan bahwa kamu adalah perempuan simpanan yang tak tahu malu. Bersumpah, tidak akan pernah muncul di depan aku dan anakku seumur hidup. Kalau tidak, seluruh keluarga akan celaka. Aku akan panggilkan dokter untukmu. Bagaimana aku? Kenapa tidak mau? Sebagai ibu, berlutut untuk anak, apa salahnya? Kau tahu berapa banyak orang yang aku minta untuk mengobati anakku? Kalau saja aku tidak punya adik perempuan yang kaya, anak itu hari ini pasti sudah mati karena kau. Hari ini, mau berlutut atau? Jangan cari mati. Kneel dulu atau? Biar kamu mati. Saya kneel. Saya sudah pergi. Bisa tolong panggilkan dokter? Hahaha. Bajingan. Saat kamu menggoda suami saya di tempat tidur dan pameran. Saat ingin naik ke posisi dengan cara ilegal. Apakah kamu pernah terpikir untuk mengucapkan satu kata? Tolong. Aku minta tolong, bantu panggilkan dokter. Baik, asalkan kamu mengakui bahwa yang ada di perutmu adalah anak luar nikah. Kamu adalah pelakor yang tak tahu malu. Aku akan panggilkan dokter. Bagaimana? Aku mengakui bahwa aku pelakor. Anak dalam perutku. Benih sialan. Kau ngomong apa? Keras sedikit suaranya. Aku tidak dengar. Cepat lakukan saja. Kalau terlambat, benih liar dalam perutmu akan hilang. Berani-beraninya jadi simpanan. Tidak punya muka untuk mengaku ya. Kamu bukan perebut suami. Aku tidak mau kamu. Hahaha. Baiklah, aku hamil anak haram. Aku minta maaf pada semuanya. Orang jahat ini, mengaku kalau dirinya perebut suami. Kalian semua sudah rekam, kan? Kalau sudah rekam, aku akan kirim sekarang juga, biar dia hancur reputasinya. Hahaha, sekarang semua berjalan sesuai keinginanmu. Kalian bisa tolong panggilkan dokter untukku? Tolong. Aku pasti akan tolong. Begitu teringat Zihao, dia segera akan menjalani operasi. Masih agak bersemangat nih. Entahlah, Xiaomin berencana menyiapkan kejutan apa untukku. Sekarang lepaskan anak harammu pergi. Berhenti. Tidak. Wang Xiaomi memperlakukan adikku seperti ini. Kamu gila? Mama. Mama. Hua Xiaomi memperlakukan adikku seperti ini. Apa aku gila? Anak sakit saja kamu tidak datang. Sungguh, saat dengar namamu, kamu malah lari lebih cepat dari siapapun. Hua Xiaomi, kamu tahu nggak kamu udah ngapain aja? Ngasih uang? Kamu teriak-teriak buat apa? Anak kita hampir mati. Tapi kamu malah cuma mikirin King. Emang adik King itu manusia apa nggak sih? Adik King masih pura-pura nggak tahu. Kita semua lihat langsung. Bawa cewek sialan itu ke rumah sakit buat cek kehamilan. Bu Chen, berikanlah pendapat yang adil. Kamu benar-benar keterlaluan. Zihao belum mati loh. Kamu malah mengancam di luar. Bahkan demi menjaga keturunan keluarga. Kamu dan Xiaomi masih muda. Masih bisa punya anak lagi kan? Ibu.
Aku dan Man-Man ke rumah sakit bukan untuk cacat. Kami datang untuk menyelamatkan nyawa Zihao. Apa? Gu Beichen, kamu masih membela diri. Jangan kira aku tidak tahu kamu berharap Zihao cepat mati. Kamu ingin bersama wanita itu. Dan anak di dalam perutnya hidup bersama. Kamu ngomong sembarangan apa sih? Gu Beichen belum mengakuinya. Kamu bahkan sudah memberi biaya pengobatan Zihao kepada orang hina ini. Apalagi yang ingin kamu katakan? Tenang saja, Kak. Lihat ini. Aku sudah menyiapkan biaya operasi sejak lama. Dari mana asal cek ini? Dari mana asal cek ini? Tentu saja ditemukan dari bajingan ini. 2 juta. Aku bilang saat biasanya minta biaya pengobatan Zihao. Kenapa kamu selalu ragu-ragu? Ternyata semua diberikan ke bajingan ini. Jadi cek ini yang kamu robek. Tentu saja anakku tidak akan bersama bajingan ini. Jangan harap mendapatkannya. Bodoh, kamu tahu nggak ini uang operasi Zihao? Uang operasi nggak mungkin. Uang operasi Zihao bisa sampai di tangan perempuan rendahan ini. Itu karena uang operasi Zihao memang dari ibu. Zihao mati gara-gara kamu, bodoh. Dia siapa mungkin kasih uang obat ke Zihao kalau cuma selingkuhan? Siapa bilang dia selingkuhan? Dia adalah penyelamat nyawa bagi seluruh keluarga kami. Katakan padaku, ibu dan anak, di mana surat ganti rugi yang baik? Aku. Dasar kamu brengsek, berani-beraninya menyelamatkan. Anakku juga kamu robek-robek. Apakah kamu tahu? Yang kau robek sendiri, adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan nyawa anakmu. Jangan berbohong lagi. Apa yang menakut-nakuti aku ini cuma selembar kertas rusakan? Kertas rusak itu adalah bukti kecocokan sumsum tulang milik Zihao. Tanpa itu, Zihao tidak bisa menjalani operasi. Artinya, Zihao sekarang hanya bisa menunggu mati. Tidak, Zihao tidak boleh mati. Zihao tidak boleh mati. Huang Xiaomi. Kalau hari ini ada sesuatu yang tidak beres dengan Zihao, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Gu Beichen, jangan cuma menakut-nakuti aku di sini. Aku lebih peduli tentang Zihao daripada siapapun. Sampai sekarang masih belum menyesal. Gu Beichen baik. Urusan kecocokan tipe bisa dikatakan kebetulan. Kalau San Shenyi bagaimana? San Shenyi sendiri yang memberitahuku. Dia akan melakukan operasi pada orang hina ini. Bagaimana kau jelaskan ini? San Shenyi sudah datang, di mana dia? Kenapa kamu begitu marah? Masih ingin agar Dr. San mengurus kelahiran orang hina ini? Kalau tidak, aku akan mengusir Dr. San. Apa? Kejutan yang kamu bilang di telepon hari ini hanya itu? Tentu tidak hanya itu. Aku juga mengatasi anak haram di perut orang hina ini. Dengan begitu, tidak ada yang bisa merebut ayah Zihao. Apa? Tukang jagal, kau pantas mati 1000 kali. Aku akan mengurus biaya pencocokan donor ginjalmu, si Zihao. Biaya pengobatan si Zihao juga kuurus, akan kubunuh kau. Akan kubunuh kau. Gu Beichen, kau sudah gila. Di depanku kau memukuli putriku. Apa kau tidak menganggap aku sebagai seorang ibu? Apa sih yang gak bisa kamu ucapkan dengan baik-baik, Gu Beichen? Yah, Gu Beichen, kita sudah bersama begitu lama. Kamu gak pernah memukulku sama sekali. Tapi kamu malah memukulku demi orang kasar itu. Kamu masih manusia nggak? Memukulmu sih nggak terlalu berat. Kalau nggak karena kamu adalah istriku. Aku sangat ingin membunuhmu. Man. Men, bagaimana kabarmu? Saudara mereka menggunakan sumsum tulang menyiksa anakku. Saudara, tolong selamatkan dia, ya, dokter anak. Ayo lihat. Jarum sumsum tulang Fang Xiaomi setebal. Kamu malah menggunakannya untuk menusuk perut Man. Kamu ingin membunuh Man dan janin di dalam perutnya? Kamu begitu kejam. Aku melakukan semua ini demi Zihe. Tak tahu bersyukur. Sepertinya aku terlalu memanjakanmu. Dia benar-benar beracun hari ini. Aku harus memberi penjelasan kepada Man dan bayi dalam kandungannya. Sebuah penjelasan. Datang, apa yang akan dilakukan Cheng? Berlutut dan minta maaf kepada Man. Gu Beichen, kau gila. Kau ingin aku berlutut dan minta maaf kepada orang bajingan ini. Kau yang menyebabkan Man dan bayi dalam kandungannya terluka. Sing Te Charo. Bukankah seharusnya kamu berlutut dan meminta maaf kepada Man? Tidak mungkin. Aku tidak pernah akan berlutut dan minta maaf padanya. Huang Xiaomei. Jika kamu masih ingin menyelamatkan anakmu, maka berlututlah perlahan. Memohon pengampunan. Kalau tidak,
Kalau tidak, apa? Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku ceraikan kamu. Cerai? Gu Beichen, apa kamu tidak punya hati nurani? Aku meneruskan garis keturunan keluarga Gu demi kamu. Tapi kamu malah memukul dan memarahiku demi pelakor itu. Sekarang malah mau menceraikanku. Kalau ibu mertua tahu, bagaimana ya? Aku pasti tidak akan memaafkanmu. Gu Beichen dan Zihao masih terbaring di sini. Biarkan ibunya berlutut kepada selingkuhan dan anak haram itu. Kalau Zihao tahu, dia akan berpikir apa ya? Betul, perempuan bajingan itu yang selingkuh duluan. Dipukuli juga memang pantas dia. Kenapa harus Xiaomi yang minta maaf padanya? Yang benar atau salah bukan urusan kita kok. Harus buat pelakor ini minta maaf sama kita. Zihao, tutup mulutmu. Aku dengar kamu bilang ini demi Zihao. Tapi kamu tahu nggak? Kamu hampir menghancurkan satu-satunya jalan hidup Zihao. Hari ini, kalau harus berlutut, ya berlututlah. Anak, anak. Ayah. Jangan urus mama dan anak-anak. Ayah, bagaimana perasaanmu? Apakah ayah punya anak lain dengan bibi yang lain? Jadi ayah tidak mau mama dan aku lagi. Bukan, bukan seperti itu. Ayah tidak perlu membohongiku. Aku mengerti semuanya. Aku bukan anak yang sehat. Aku beban. Itu artinya kamu tidak mencintaiku lagi. Pergi sana, Zihao. Sekarang kamu tahu bagaimana merasakan sakit hati. Zihao, kamu kemana saja sebelumnya? Bagus, jangan pakai tangan kotor kamu menyentuh Zihao keluarga kami. Nona Gu, tahan lagi sedikit. Anak akan segera keluar. Apa kamu buta? Tidak lihat Zihao di rumah saya muntah darah? Orang rendahan itu cuma kena suntikan. Seberapa parahnya bisa sampai begitu? Cepat pergi lihat bagaimana kondisi anak saya. Kondisi pasien semakin parah. Harus segera dilakukan operasi transplantasi sumsum tulang. Tapi Nona Gu. Gu Beichen, kamu masih menunggu apa? Segera hubungi adik perempuanmu yang kaya itu. Tanya dia sudah sampai di mana. Dokter perlahan-lahan. Keadaan buang air besar semakin parah. Tanda-tanda kehidupan anak itu hampir hilang. Saya sarankan segera lakukan sesar. Kalau tidak, nyawa orang dewasa dan anak-anak akan hilang. Tolong selamatkan kakakku. Gu Beichen, kamu masih ragu apa? Selamatkan anak kita. Ayah, tolong selamatkan aku. Pergi panggil ayah. Selamatkan ibu dulu. Gu Beichen, tidak lihatkah anak kita muntah darah? Apakah kamu mau mengorbankan anak kita demi orang bajingan ini? Gu Beichen, apakah kamu masih manusia? Aku sudah menyerahkan anak perempuanku padamu. Apakah kamu memperlakukannya seperti ini? Gu Beichen, kamu benar-benar tidak pantas jadi ayah. Semua, tolong beri jalan. Tidak mau. Gu Beichen hari ini. Kamu harus memilih antara pelacur itu dan anak kita. Iya, harus pilih salah satu. Kenapa kalian tidak mengerti? Semua yang aku lakukan demi menyelamatkan Zihao. Demi Zihao. Gu Beichen. Maksudmu, kamu mencari selingkuhan untuk menyelamatkan Zihao. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Huang Xiaomi, apakah otakmu dipukul keledai? Aku sudah bilang berapa kali padamu. Man adalah adik kandungku. Adik kandungku, Gu Beichen, dari ayah dan ibu yang sama. Dan lagi, dia adalah satu-satunya orang yang bisa cocokkan sumsum tulang untuk Zihao. Jika dia mati, Zihao juga tidak akan selamat. Apa? Maksudmu adalah, dia adalah adik ipar kecilku yang kaya itu. Lalu itu cuma cerita palsu? Cek yang kamu sobek dan kartu kamar VIP. Itu adalah hadiah pertemuan yang diberikan adikku untuk Zihao. Dokter San yang kamu usir, adalah saudara perempuanku yang didatangkan untuk operasi Zihao. Untuk memastikan operasi berjalan tanpa kesalahan. Adapun lembar pencocokan itu adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan nyawa Zihao. Tapi sekarang semuanya sudah rusak karena ulahmu. Mulai sekarang terbaring di ranjang rumah sakit. Nasib hidup dan mati belum pasti. Kamu kira aku tidak khawatir? Kenapa aku menyelamatkan Man dulu? Apakah kamu tidak tahu? Karena jika adikku meninggal, Zihua juga tidak akan terselamatkan. Kalau bukan karena kamu. Operasi Zihao mungkin sudah selesai sejak lama. Zihao, aku yang telah membunuhmu. Dan kalian semua juga. Jika adikku atau Zihao sampai celaka, aku akan membuat kalian semua membayar mahal. Sayang, tolong pada adik kecil. Aku melakukan ini semua karena aku sangat mencintaimu. Makanya pergi jauh. Ya. Kakak. Tidak bisa.
Anak kandungku sendiri ternyata mati karena aku. Selesai sudah, Xiaomin, cepat pikirkan jalan keluar. Kunman begitu kaya. Dia pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Tante Tan, aku masih muda. Kalau masuk penjara, sepanjang hidupku akan hancur. Ini semua ide kamu. Kamu harus cari cara. Kita ke pintu ruang operasi. Kita ke pintu ruang operasi. Menunggu dia begitu baik hati. Saya tetap adalah istri saudaranya. Dia pasti akan membantu kita. Cucu. Kamu masih ingat atau tidak? 6 tahun yang lalu saat kamu menikah secara tunangan dengan Gu Beichen. Gu Beichen dulu tidak punya adik perempuan. Setelah menikah, aku tidak akan keluar bekerja. Kamu harus memberi aku uang hidup 10.000 setiap bulan. Selain itu, aku paling benci urusan keluarga yang ribet. Pasanganku harus anak tunggal. Tidak masalah. Setelah menikah, semua pekerjaan rumah harus dilakukan ibumu. Tapi ibumu harus pindah keluar rumah. Setuju atau tidak, kamu? Kalau tidak setuju, sudahlah. Kalau begitu aku akan menggugurkan anaknya. Tidak masalah, tidak masalah. Kita bisa memenuhi semua syarat ini. Betul, aku ingat aku pernah bilang, pasanganku harus anak tunggal. Tapi sudah bertahun-tahun ini, aku juga tidak ingat dengan jelas. Gu Beichen bilang dia punya adik perempuan kaya. Seharusnya itu sepupunya. Xiaomi, maksudmu? Jalang itu sebenarnya bukan adik iparmu. Benar. Aku menduga Gu Beichen takut kita mengetahui anak haramnya. Lalu bunuh saja si bajingan itu. Makanya dia menyamar jadi dia. Adiknya yang kaya bisa lolos. Anak perempuan itu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Beichen bahkan rela untuk si bajingan itu. Menipu kita sampai putus asa. Aku pasti akan membuat pasangan bajingan ini membayar harganya. Ibu, bertahanlah, Ibu. Man. Kakak iparmu hamil. Tapi dia bilang hanya mau menikah dengan anak tunggal. Tidak apa-apa, Kak. Pas banget aku juga mau ke Beijing. Mencari pengalaman. Biarkan Mama menghapus namaku dari buku registrasi. Besok aku akan pindah keluar. Man, keponakanku Hao sedang sakit parah. Semua kecocokan donor kami gagal. Kakak, tolong. Kakak. Tidak apa-apa, Hao juga keponakanku sendiri. Masalahnya adalah masalahku juga. Selama darahku cocok, aku sebagai bibinya pasti akan menyelamatkannya. Dokter. Kakak tidak apa-apa. Kakak akan menemanimu. 6 tahun lalu, kamu demi aku, memutuskan untuk pergi jauh meninggalkanku. 6 tahun kemudian, kamu lagi-lagi menderita demi menyelamatkan anakku. Kali ini biar kakak yang melindungimu. Tuan Gu, silakan masuk dulu. Saya akan panggil Dokter San. Sebelum dia kembali, ingat untuk menandatangani surat persetujuan keluarga ini dengan baik. Berhenti, lemparkan itu dari saya. Huang Xiaomin, kamu lagi mau apa? Tentunya mencegah kamu melakukan operasi pada orang yang tidak bersalah ini. Huang Xiaomin, cepat berikan daftar itu padaku. Jika Man tidak bisa menjalani operasi, Si Hang juga tidak akan terselamatkan. Gu Beichen, kamu menipu siapa? Aku sudah ingat semuanya. Kamu sebenarnya tidak punya adik perempuan. Tidak punya adik perempuan. Kamu ngomong sembarangan apa sih? Bibi adalah adik perempuanku yang sebenarnya. Gu Beichen, kamu lupa. Saat aku menikah denganmu dulu. Karena kamu anak tunggal, kan? Itu salah paham. Dulu kamu bilang hanya mau menikah dengan anak tunggal. Ibu demi mendukung kita, sengaja meminta ibu saya mencantumkan namanya. Menghapus dari buku kartu keluarga. Memang saat itu aku yang menipumu. Tapi sekarang bukan saat yang tepat untuk berdebat. Cepat berikan aku surat persetujuan keluarga. Biarkan ibu dulu menjalani operasi. Selesai operasi, aku akan jelaskan perlakuan aku padamu. Kenapa aku memukul dan memarahimu. Aku tak akan mengeluh. Gu Beichen. Kamu benar-benar merendahkan diri demi wanita sialan itu. Tenaga waktu memukulku tadi kemana? Aku melakukan ini demi Zihao. Kalau ibu meninggal, Zihao juga tak akan selamat. Masih saja membingungkan keadaan. Kamu mencari alasan. Bisakah cari yang lebih layak? Mana ada ibu hamil yang mau melahirkan bisa mendonorkan sumsum tulang?
Kalau dia benar-benar datang untuk menyelamatkan Zihao, suruh dia datang sekarang juga untuk menyelamatkan. Formulir pencocokan sudah kamu sobek. Ibu bagaimana bisa operasi? Kalau begitu langsung saja lakukan pencocokan sekarang. Begitu hasil pencocokan keluar, semuanya akan jelas. Untuk pencocokan tipe darah. Untuk pencocokan tipe darah. Untuk pencocokan tipe darah. Mulai. Tuhan. Mulai. Bro. Berhenti. Gu Beichen ketahuan rahasia, kan? Bukankah kau bilang hanya dia yang bisa menyelamatkan Zihao? Kalau begitu biarkan dia melakukan pencocokan. Tapi kau malah menghalanginya dengan berbagai cara. Bukankah ini jelas menunjukkan dia sebenarnya tidak bisa menyelamatkan Zihao? Tidak bisa? Dengan kondisi Man-Man sekarang. Harus operasi dulu. Kalau tidak dia akan mati. Kau benar-benar ingin menyelamatkan orang brengsek ini. Kalau aku sobek surat ini. Apakah orang hina itu tidak bisa operasi? Benar. Benar, sobek dia. Kamu berani? Apa aku nggak berani? Demi anakku, aku berani apa saja. Menjadi ibu itu harus tegas. Bagaimanapun, Zihao tidak bisa diselamatkan. Orang hina ini dan yang nakal itu juga harus menemaninya pergi. Dengan begitu, Zihao tidak akan merasa sendiri di jalan ke surga. Hahaha. Xiaomi, Man-Man, dan Zihao adalah orang-orang yang paling aku sayangi. Asalkan Man-Man selamat, dia pasti akan menyelamatkan Zihao. Tidak bisa menunggu sebentar lagi, tunggu sampai kondisi Man-Man sedikit membaik, baru pergi menyelamatkan Zihao. Aku bisa menunggu, tapi Zihao tidak bisa menunggu. Kondisi Zihao sangat mendesak. Kalau orang brengsek itu memang datang untuk menyelamatkan Zihao, maka suruh dia menyelamatkannya sekarang juga. Tapi kalau begitu, ibu dan bayi di dalam perutnya pasti akan mati. Kalau mati ya sudah mati. Itulah akibatnya jadi simpanan. Tunggu dulu. Ibu telepon. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya Ibu Tiri. Halo, Bu. Xiaomi. Kok kamu di sini? Di mana Gu Beichen? Bagaimana operasi Zihao? Gu Beichen ada di samping. Bu, aku mau tanya, apakah Gu Beichen punya adik perempuan? Apakah Gu Beichen punya adik perempuan? Adik perempuan? Adik perempuan. Xiao Bian. Jangan dengarkan omongan orang luar. Keluarga kita kan cuma punya satu anak. Mana ada anak perempuan? Baik, aku mengerti. Bagaimana operasi Zihao? Sebentar lagi selesai. Baiklah, terima kasih sudah bekerja keras selama ini. Nanti aku juga akan pergi membantu merawat Zihao. Bagaimana? Gu Beichen, kamu bohong siapa? Ibuku bilang padaku bahwa kamu sama sekali tidak punya adik perempuan. Bagaimana mungkin? Kalian berdua, pasangan suami istri yang licik, berani menipu aku. Aku pasti akan membuat kalian membayar harganya. Jangan. Selesai. Huo Xiaomi. Manusia berbuat, langit melihat. Kamu akan menerima balasan suatu saat nanti. Aduh, kamu wanita murahan, berani mengancam aku. Kalau soal balasan, kamu yang duluan merusak keluarga orang lain. Harusnya kamu juga yang. Huang Xiaomin sudah meninggal. Sungguh tak ada harapan lagi. Kamu akan menyesal nanti. Bagaimanapun juga, orang hina ini harus menemani anakku selamanya. Aku tidak merasa rugi apa-apa. Tangkap orang hina ini. Aku ingin lihat. Apakah dia benar-benar bisa cocok dengan anakku? Huang Xiaoming, berhenti. Huang Xiaoming, berhenti. Kakak. Men-men, maafkan aku. Kakak tidak bisa melindungimu dengan baik. Seharusnya tidak membiarkanmu kembali. HMPH, dua orang ini aktingnya cukup bagus juga. Yang tidak tahu pasti kira ini kedekatan saudara kandung. Hahaha, bangsat. Aku akan membuatmu melihat dengan mata kepala sendiri. Adik perempuanmu mati di depan matamu. Tunggu. Aku punya bukti. Aku bisa membuktikan. Aku adalah adik perempuan kandung Gu Beichen. Baiklah, lepaskan dia. Biarkan dia membuktikan. Lihat, ini saat kami kecil. Waktu itu aku berumur 6 tahun. Kakakku berumur 10 tahun. Ya, ada foto sebagai bukti. Sekarang kamu harus percaya kami saudara kandung, kan? Baiklah. Aku bilang, kenapa kamu begitu membela bajingan ini? Ternyata dia bukan cuma selingkuhan. Tapi juga teman masa kecilmu. Begitu ya?
Sudah menikah masih terjerat mantan. Pria memang. Tak ada yang baik. Bukan Man-Man. Itu adik kandungku. Sudahlah, jangan berkelit lagi. Aku sudah bosan dengar semua alasan kalian. Sekarang biarkan dia melakukan tes kecocokan untuk Zihao. Mau disuntik di mana nih? Disuntik di sini atau di sana? Jangan bilang kamu yang pilih hahaha. Tidak mau. Jangan disuntik di tempat yang lama. Jangan ya. Tante Tan, saya akan pergi periksa sekarang. Ibu, satu tabung darah saja sudah cukup untuk Huang Xiaomi dan Peiki. Kenapa harus diambil sebanyak itu? Dia sebelumnya sudah mengalami pendarahan hebat. Kalian ingin membunuhnya? Omong kosong terlalu banyak. Kalau diambil lebih banyak, pemeriksaannya pasti lebih akurat, kan? Xiaomi, darahmu juga sudah diambil. Lebih baik selama waktu pemeriksaan ini. Biarkan dokter menyelamatkan Man-Man dulu. Kalau tidak, Man-Man dan bayi di dalam perutnya akan kehilangan nyawa. Kamu masih membela selingkuhan ya? Biar aku suruh kamu membela. Aku akan membuatmu membela. Memohon padamu. Jika Man-Man meninggal sekarang, Huang Xiaoming. Bahkan hasil kecocokan sudah keluar. Zihao sudah tidak bernyawa. Kau bilang begitu banyak. Tidak lain hanya ingin aku menyelamatkan orang jahat ini. Baiklah, lalu berlututlah dan minta padaku. Kalau aku berlutut sekarang, apakah kamu akan membiarkan aku pergi, kakak adik? Jangan berlutut. Sekarang kalian punya hak untuk tawar-menawar denganku? Baik. Aku berlutut. Bukankah tadi kamu sangat sombong? Bukankah tadi kamu melakukan ini demi selingkuhan kecil itu? Bukankah kamu tadi menyuruhku berlutut di depan simpanan ini? Sekarang kamu malah bangga menunjukkannya padaku, Huang Xiaomin. Apa yang kamu lakukan pada putraku? Apa yang kamu lakukan pada putraku? Ibuku datang. Nanti aku akan hitung dengan kalian. Xiaomin, ini tempat umum. Bagaimana kamu bisa membuat suamimu berlutut padamu? Sungguh memalukan jika sampai diketahui orang lain. Aduh ibu mertua. Anda tidak tahu bahwa Gu Beichen selingkuh. Apa? Anak saya selingkuh? Tidak mungkin. Dia selalu jujur dan setia. Sangat perhatian pada keluarga. Kami juga bukan orang yang suka membuat masalah tanpa alasan. Tapi sekarang bukti sudah sangat jelas. Mbak, aku sedang merawat Zihua di rumah sakit. Gu Beichen membawa orang itu. Orang brengsek itu ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan. Kita semua menyaksikannya. Auntie, ada orang yang terlihat jujur dan dapat dipercaya. Tapi hati nuraninya sangat gelap. Kamu tidak benar-benar mengenal anakmu? Ya, ibu mertua. Anda harus membela keadilan untuk putri saya dan Zihao. Apakah ini mungkin salah paham? Salah paham? Ibu mertua, selingkuhan itu datang dengan perut besar menantang kami. Bahkan mengutuk Zihao agar mati tidak tenang. Gu Beichen tidak membantu saya saja sudah cukup. Dia bahkan memukul saya. Apalagi yang perlu disalahpahami? Siapa berani mengutuk cucuku? Wanita rendahan itu di mana? Aku harus memukulnya sampai mati. Di sana. Di sana. Kok rasanya agak familiar ya? Nenek, kenapa kamu tidak bertindak? Xiaomin, kenapa perempuan harus menyulitkan perempuan lain? Dia saja sudah begitu sengsara. Lagi pula, mungkin lawan juga korban. Tapi apakah pengorbanan saya dan Zihuo sia-sia? Biasanya Zihuo paling manja padamu. Bukankah seharusnya kamu membela kami dan menegakkan keadilan? Xiaomin, tenang saja. Aku pasti akan membela keadilan untukmu. Beichen, lupakan semua yang aku ajarkan padamu. Kenapa kamu sekarang jadi seperti ini? Mama, aku tidak bersalah. Diam. Segera datang ke sini. Minta maaf kepada Xiaomi dan keluarga calon mertua. Mama. Yang harus minta maaf bukan aku, tapi mereka. Mereka? Tong-tong. Kau lihat, dia sudah ketahuan basah-basah tapi masih ngeles. Ibu mertua, Xiaomi adalah permata di hatiku. Sekarang dia di rumah kalian tidak hanya dirugikan, tapi juga mengalami kekerasan rumah tangga dari Gu Beichen. Kalian harus memberi kami penjelasan. Ya, penjelasan. Gu Beichen, apakah kamu bahkan tidak mau dengar perkataanku? Datang dan minta maaf. Ibu, apakah ibu tidak bertanya apa yang sebenarnya mereka lakukan? Ibu,
Apakah ibu tidak bertanya apa yang sebenarnya mereka lakukan? Gu Beichen, awalnya aku memberi kesempatan untuk minta maaf, karena aku menghormati ibu mertua. Kalau kamu tidak menghargai, baiklah, aku yang akan bicara. Mertua seperti ini. Gu Beichen menipu aku dengan mengatakan, orang brengsek ini adalah adik kandungnya dari ayah dan ibu yang sama. Tapi aku sudah menikah dengan keluarga Gu selama 6 tahun. Apa kalian punya seorang putri? Aku bahkan belum tahu, adik perempuan, dan Gu Beichen juga berkata, orang brengsek ini adalah satu-satunya harapan Xiao Haos. Tapi semua orang bisa paham. Bagaimana mungkin seorang ibu hamil menyumbangkan sumsum tulang untuk menyelamatkan Xiao Hao? Untungnya Anda datang. Biarkan kebohongan mereka berdua terbongkar sendiri. Beichen, itu benar-benar adik perempuanmu. Apa? Bu, kamu baik-baik saja, aku baik-baik saja. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kau datang. Anak perempuan, benar-benar kau. Mengapa Anda menjadi seperti ini? Ibu, menantu baikmu telah menghancurkan satu-satunya anakku dan suamiku. Buang saja. Yaitu kalian yang tidak membedakan mana yang baik dan buruk. Menghajar anak saya dan anak perempuan saya seperti ini. Adik kecil. Jadi semua yang dia katakan itu benar. Benar-benar adalah ipar perempuan saya. Kalau begitu, bukankah saya secara pribadi membunuh anak saya sendiri? Ibu mertua, dia memang benar putrimu. Tapi di buku keluarga kalian juga tidak ada putri. Sudah kukatakan. Aku pergi demi pernikahan kakakku. Kenapa tidak bilang dari dulu? Bukankah sudah cukup sering kukatakan? Tidak kenal maka tidak sayang, kan? Semuanya cuma salah paham. Kesalahpahaman. Kamu membunuh anakku. Sekarang kamu cuma bilang kesalahpahaman. Berarti kamu pikir masalah ini bisa selesai begitu saja? Kamu terlalu meremehkan semuanya. Tidak mungkin. Kalian pasti sedang menipuku. Kalian takut masalah Gu Beichen terbongkar. Jadi mereka bersekongkol menipu aku. Aduh, Tuan Tan. Ada yang buruk terjadi. Kakak, Zihao berhasil terbang. Bagaimana bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Kakak, meskipun hari ini operasi kelaminmu berhasil, saya juga tidak bisa melakukan operasi ini. Tidak, Bu. Ibu tidak boleh tidak melakukannya. Tidak apa-apa, urusan Zihao nanti saja. Sekarang kamu yang paling penting. Adik, kamu tidak boleh menyerah pada Zihao. Kamu adalah bibi kandung Zihao. Sekarang kamu sudah tahu aku adikmu. Terlambat. Man, Xiao Min tahu bahwa kamu telah mengeluarkan uang dan tenaga untuk Zihao. Sampai tubuhmu pun penuh dengan cairan. Selalu berterima kasih dan bersyukur padamu. Bahkan bilang kalau nanti ketemu kamu pasti akan berlutut dan mengucapkan terima kasih. Semua salahku. Xiao Man, aku salah. Aku selamanya tidak berdaya. Semua salahku. Semua salahku. Aku selamanya tidak berdaya. Aku selamanya tidak berdaya. Aku selamanya tidak berdaya. Mama bro. Di sini terlalu berisik. Bawa aku dulu untuk operasi. Baik, aku akan segera membawamu. Urusan Emma Zihao aku titipkan padamu. Baik. Xiao Mei, kamu sudah sadar. Sayang, Xiao Mei sudah sadar. Cepat suruh dia menyelamatkan Zihao. Operasi Zihao tidak boleh ditunda lagi. Kakak. Di mana anakku? Di mana anakku? Dokter bilang tidak bisa diselamatkan. Rumah sakit sudah menangani. Tidak bisa diselamatkan. Sudah tiada. Anak satu-satunya aku dan Jian Chang. Dia sudah tiada. Kakak kecil Men, dia buta. Melakukan kejahatan sebesar itu saat masuk rumah, membuatmu merasa tersinggung. Tentang anak kecil Men, nanti kita bicarakan lagi. Sekarang Zihao menunggu sumsummu untuk menyelamatkan nyawanya. Maksudmu adalah, kamu yang menyebabkan anakku meninggal. Kau masih ingin aku menyelamatkan anakmu lagi. Menyakiti anakmu adalah kesalahanku. Tapi adik kecil, kejadiannya sudah terjadi. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula Zihao adalah keponakanmu sendiri. Kau tidak mungkin membiarkannya mati begitu saja kan? Sekarang kau tahu aku adalah adik perempuanmu. Berapa kali aku sudah bilang padamu. Aku adalah adik perempuan Gu Beichen. Kalau kamu? Baiklah,
Aku bersalah, aku bukan manusia. Aku bersalah, aku bukan manusia. Adik kecil, sekarang cukup kan? Atau kamu bilang, bagaimana caranya supaya kamu bisa memaafkan kakak ipar? Kakak ipar rela melakukannya. Berlutut dan minta maaf kepada anakku. Sujud dan minta maaf kepada anakku. Baik, aku akan sujud. Aku yang salah pada bayi. Aku yang salah pada adik perempuan. Aku bukan manusia, aku bersalah. Adik perempuan. Kakak ipar tahu kesalahannya. Sekarang bisa pergi menyelamatkan Zihao, kan? Ini baru permulaan. Waktu kamu menusuk perutku dengan jarum sebelumnya. Bukannya seperti ini. Ketuklah. Ketuk sampai aku puas. Sekarang bukan waktunya adik menghukum aku. Asalkan kamu pergi menyelamatkan Zihao, aku rela kepalaku terbentur sampai mati. Huang Xiaomi, kamu telah membunuh anakku. Kamu kira cuma dengan berlutut dan mencium tanah beberapa kali semuanya beres? Kamu terlalu berhayal. Setiap orang di sini adalah pembunuh anakku. Aku pasti akan membuat kalian semua. Hukumilah sesuai hukum. Xiao Mei, kamu tidak boleh melapor polisi. Pikirkan baik-baik. Bagaimanapun bayimu sudah tiada. Meski kamu menangkapku dan aku masuk penjara, itu tidak ada gunanya. Lebih baik kamu selamatkan Zihao dulu. Dengan begitu aku masih bisa mengenang kebaikanmu. Ya, benar kata Xiao Mei. Nanti kita biarkan Zihao merawatmu sampai akhir hayatmu. Lagi pula, kamu masih muda. Bisa lahir lagi kapan saja. Lahirkan lagi. Suamiku sudah meninggal. Anak di perutku adalah satu-satunya warisnya. Apa hakmu menasihati aku, Fon? Gu Beichen. Kakakmu mau melapor dan menangkapku. Kamu bahkan tidak berkata sepatah pun? Iya, menantu. Cepatlah bujuk adik perempuanmu. Kita semua satu keluarga. Tidak perlu membuat masalah jadi besar. Gu Beichen, kamu tidak mungkin membiarkan Zihao tanpa ibu, kan? Kalau memang kamu yang salah sendiri, harus bertanggung jawab sendiri. Xiao Mei, apapun yang kamu lakukan, kakak selalu mendukungmu. Tidak, kamu tidak boleh melapor polisi. Huang Xiaomi, cepat berikan ponsel itu ke Man-Man. Lalu pergi menyerahkan diri. Dengan begitu anak kita masih ada kesempatan diselamatkan. Nov. Bahkan tidak bisa melindungi anak dan istri sendiri. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi ayah Zihui. Baiklah, kalian semua tidak menyelamatkan Zihui. Biarkan aku yang menyelamatkan Xiaolong sendiri. Maksudmu adalah biarkan dia menandatangani kesepakatan itu. Tidak peduli dia setuju atau tidak. Hari ini harus menjalani operasi itu untukku. Nyonya besar mengalami kejadian besar. Ipar dari nyonya muda yang mengaku melawan pengkhianat. Membuat nyonya muda mengalami luka parah. Anak dalam kandungan nyonya muda. Manan adalah menantu tunggal keluarga Hi. Anak dalam kandungannya. Lebih lagi, anak dari Tincuan adalah satu-satunya yang saya miliki. Siapa yang menyentuh, mati. Kalau saya tidak salah. Kampung halaman Man-Man adalah Provinsi Jiang. Dan orang terkaya di Provinsi Jiang. Zhao Yuchai dari keluarga Zhao adalah orang di bawahmu, kan? Benar. Aku akan segera mengurusnya. Berhenti, jangan bicara soal perampokan. Operasi itu melanggar hukum. Tutup mulutmu untukku. Kenapa aku harus memilihmu jadi ayahnya Zihao? Maksudnya apa? Tentu saja secara harfiah, kan? Kamu pasti nggak tahu, kan? Sebenarnya saat aku menikah denganmu, aku sudah hamil Zihao. Kamu hanyalah pengganti untuk aku mencari pelampiasan bagi Zihao. Apa? Huang Xiaoming, kamu berani selingkuh dari aku. Selingkuh sama kamu kenapa? Ayah kandung setelah meninggal adalah putra sulung keluarga Zhao, Zhao Wushuang. Keluarga Zhao sampai sekarang belum punya keturunan. Setelah meninggal, pasti akan mengakui leluhur dan kembali ke keluarga. Merawat anak untuk Tuan Zhao itu kehormatanmu. Tuan Zhao, takut? Kalau takut, cepatlah pergi. Sani, cepat ikuti aku. Jalang Sani. Lihat kali ini siapa yang bisa menyelamatkanmu. Lihat sekarang siapa yang masih bisa menyelamatkanmu. Putri, kau bilang kekuasaanmu mendominasi seluruh Jiang Province. Menguasai kedua jalur hitam dan putih.
Dengan keluarga Zhao yang dikenal sebagai orang terkaya di Jiang Province. Benar sekali. Ya Tuhan. Hong NGT Hokon Ko dan PHNI. Tiumi, Saunai Nutanteri NG Kwencong Tene. NGV. CH Saunai Toan Ben Hahuang Gia Uda Fao MY. Chuin Ti Engen Henry. Min La CAC Cugyup Toi Cukontrai Duyen HT Catio Trio. Aku jamin akan ada hadiah besar. Xiaomi, kamu tenang saja. Orang itu serahkan padaku. Berhenti, Huang Xiaoming. Kalian melakukan ini melanggar hukum. Cepat suruh dia melepaskan aku. Hukum. Ayah anakku adalah pewaris keluarga Zhao. Dan kakek dari anak saya bahkan berkuasa di Provinsi Jiang. Dikenal sebagai Zhao Youchai yang dijuluki Cai Ye. Di Provinsi Jiang, aku adalah hukum. Zhao Youchai. Nyonya muda, jika Anda pergi menjenguk keluarga di Provinsi Jiang kali ini, jika menemui masalah, Anda bisa menghubungi Zhao Youchai. Dia adalah kepala keluarga kecil yang dibina oleh keluarga Huo. Suruh dia tanda tangan. Kalian, lepaskan. Tunggu, Huang Xiaomin. Yang kalian maksud dengan bakat, dia hanya seorang pembantu nenek saya. Saya sarankan kalian segera melepaskan saya. Kalau tidak, nenek saya tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Dia bilang apa? Tuan Cai adalah bawahan ibunya. Hahaha. Dasar bajingan, berani menghina Tuan Cai. Aku rasa kau sudah muak hidup. Semua yang kau katakan benar. Tuan Cai adalah orang yang berkuasa di Jiang Province. Di belakangnya bahkan didukung oleh bangsawan dari ibu kota. Apa sih sebenarnya Ibu Yun ini? Beraninya bicara besar di sini. Mertua saya adalah bangsawan ibu kota yang kalian bicarakan. Keluarga Huo di ibu kota kekaisaran. Adalah pengawal keluarga mereka. Haha. Keluarga Huo apaan sih? Belum pernah dengar sama sekali. Cepat suruh dia tanda tangan. Cepat. Tanda tangan cepat. Lepaskan. Nyonya tua, Anda sudah memasuki wilayah Jiang. Zhao Youchai sudah tahu Anda datang ke Jiang. Dia sedang berlutut menunggu Anda menerima audiensi. Biarkan dia terus berlutut. Aku hanya ingin segera bertemu dengan menerku. Percepat laju. Siapa sebenarnya yang membuat Nyonya tua begitu marah? Cepat suruh dia tanda tangan. Cepat. Tanda tangan cepat. Lepaskan. Kalian lepaskan. Xiaomi urusannya sudah selesai. Bagus, sudah ada ini. Setelah meninggal bisa langsung operasi. Lin Xiom, aku nasihatkan jangan sentuh aku. Kalau tidak, mertuaku tidak akan memaafkanmu. Jangan pura-pura kaya di sini. Nona. Kalau keluarga suamimu benar-benar kaya, kamu tidak perlu pulang selama 6 tahun. Jangan anggap remeh karena cuma cari uang sedikit di luar. Bisa saja kamu datang ke depanku dan pamer. Aku tidak bisa melawan ayah anakku. Aku tidak kembali karena identitas suamiku istimewa. Cukup katakan yang tidak berguna itu. Tak peduli siapa kamu. Hari ini harus sembuhkan penyakit anakku. Anak perempuan ini bajingan. Kalau nanti di depan dokter dia melawan, dokter pasti akan menolak operasi. Kalau begitu biarkan dia tidak bisa melawan. Jangan buat aku jadi penurut. Ini jauh lebih patuh, kan? Dasar bajingan. Layak dibawa pergi. Nyonya tua, sudah sampai. Kalian semua dengar baik-baik. Hari ini siapapun yang berani tidak hormat pada nyonya muda dan nyonya tua, bunuh saja. Ya.
Bibi. Apa kau melihatnya? Anakku ada tepat di depanmu. Setelah operasi selesai, dia akan benar-benar sembuh. Anakmu tidak akan bisa bertahan lagi. Kamu, kenapa tidak setuju saja menyelamatkan anakku sejak awal? Bukankah itu lebih mudah? Kamu ini memang buruk. Balasan akhirnya. Itu balasan. Takutnya kamu tidak akan melihat balasan itu. Zhao Xiao sudah memutuskan. Setelah operasi Zihuo berhasil, dia akan membalas dendam dan mengakui asal-usulnya. Dan aku akan masuk ke keluarga Zhao. Menjadi pelayan di samping Zhao Xiao. Hahaha. Ada apa, bro? Aku, ibu mertuaku, pasti tidak akan membantumu. Orang murahan itu masih mau dengar kamu yang gak guna. Ibu mertua, kalau kamu punya waktu, mending urusin dirimu sendiri saja. Dokter bilang, kamu baru saja melahirkan. Kondisi tubuh sangat buruk. Risiko operasi begitu besar. Kalau kamu meninggal di meja operasi, itu juga sangat wajar. Aku mengerti. Kalau untuk anakku, aku rela meninggal. Kalau begitu, kamu memang sudah layak meninggal. Ibu panggil dokter untuk mulai operasi saja. Baik. Pergi. Kalian siapa? Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Seluruh Daxia. Belum ada yang berani menyentuh anak Shen Lijun. Apa kalian sudah gila berani-beraninya? Ibu. Maafkan aku, Man. Semua karena ibu mertua. Aku datang terlambat. Kamu memang ibu mertua Gumen. Tapi tidak ada yang istimewa juga. Berisik. Berani kamu pukul aku? Ibu. Dia yang membunuh satu-satunya anakku dan Ting Chen. Kamu harus membelaku. Tenang saja. Tidak ada satupun yang hadir hari ini yang bisa kabur. Bertindaklah. Kalian mau melakukan apa? Apakah kalian tahu aku wanita siapa? Percaya atau tidak, aku akan menyuruh suamiku membunuh kalian semua. Benar sekali. Anak perempuan saya kekasih tuan muda keluarga Zhao. Zhao Wushuang dari keluarga Zhao. Apakah kalian tahu? Keluarga terkaya nomor 1 di Provinsi Jiang. Keluarga Zhao memang tak tertandingi. Zhao Youchai itu siapa baginya? Tahu Tuan Chai. Kalau begitu mudah diurus. Itu adalah ayah dari suamiku. Ayah dari suamiku. Dia adalah Chai Ye yang terkenal di Provinsi Jiang. Bagaimana? Sudah takut kan? Kalau takut, segera berlutut dan minta maaf padaku. Lalu biarkan bajingan itu, Gumen, tetap tinggal. Agar bisa mengobati anakku. Mungkin dengan begitu kalian masih punya jalan hidup. Zhao Youchai, yang kamu banggakan itu. Di mataku. Hanya seekor anjing saja. Dan kamu hanyalah seekor anjing bawah anaknya. Siapa yang memberimu keberanian? Berani menggonggong di depanku. Kamu, sebenarnya siapa? Aku adalah ibu mertua Gumen. Dia juga adalah kepala keluarga Hou di Beijing. Membunuh cucu saya, membahayakan menantu saya. Setiap satu peristiwa ini, setiap satu kasus ini. Katakan, siapa yang harus saya proses terlebih dahulu? Lihat kalian semua. Tidak, jangan. Kalau begitu, giliran kamu. Jangan. Kalau begitu, mulai dari dia saja. Mau kemana kalian? Lepaskan aku tidak mau. Cepat lepaskan aku. Sayang. Biarlah aku yang membalas dendam ini sendiri. Pergilah, bahkan jika kamu menusuk langit sekalipun. Nenek dan keluarga Huo di ibu kota akan selalu mendukungmu. Tante, kamu melakukan apa? Jangan terbawa emosi. Tamparan ini. Memukulmu tanpa alasan dan menuduhku sebagai perebut suami. Tamparan ini. Menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Merampas anakku. Tamparan ini.
buta dan tuli. Tamparan ini. Tidak tahu berterima kasih. Tamparan ini. Hanya ingin memukulmu. Ah. Bibi. Jangan kira karena ada nenek tua ini mendukungmu. Kamu bisa tenang-tenang saja. Bagaimanapun juga aku. Ibu dari Zihao. Zhao Xiao pasti akan membelaku. Sok kuasa yang kau maksud itu. Itu karena kamu memanfaatkan kekuasaanmu untuk menindas orang. Oh ya? Baiklah, kalau begitu, aku beri kamu kesempatan lagi. Panggil dia ke sini. Aku ingin lihat bagaimana dia membelamu hari ini. Baik, kalian tunggu aku. Kenapa aura nenek tua ini lebih kuat dari Zhao Xiao? Dan Gumen juga begitu percaya diri. Apakah benar dia adalah nyonya muda dari pelukis di Beijing? Tidak, tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Kalau keluarga Gu punya koneksi sehebat itu, Gu Beichen selama bertahun-tahun masih saja seorang sampah. Hei, Zhao Sheng. Penyakit Zihua segera akan sembuh. Tapi ada seseorang yang ingin merebut sumsum tulang itu. Sekarang malah mau memukulku mati. Kamu pasti harus buat keputusan untukku. Ini tidak masuk akal. Aku tahu. Aku sedang di dekat sini. Dalam 3 menit aku segera sampai. Anak luar nikah di luar sana bermasalah. Aku harus segera pergi ke sana. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya keturunan keluarga Zhao saat ini. Segera berangkat dan kembali cepat. Jangan sampai membuat keributan. Kalau sampai membuat nyonya tua tertawa, itu akan jadi masalah besar. Ayah, tenang saja. Semua berdiri. Ya, Zhao Xiao akan tiba dalam 3 menit. Anak perempuan Zhao Shuo ternyata datang begitu cepat. Sepertinya dia sangat menghargai keluarga kita. Zihao, tentu saja. Hei, aku beritahu kalian sebuah rahasia. Dalam 2 tahun terakhir, Zhao Xiao tidak bisa seperti dulu. Zihao adalah satu-satunya keturunan keluarga Zhao. Tentu saja tingkat perhatian jadi berbeda. Jadi kakak bilang, kamu sangat mungkin menjadi nyonya Zhao di masa depan. Diam saja, diam saja. Kalian sudah melihat semuanya, kan? Mimi kita adalah nyonya yang sah dan asli. Bukan seperti kalian yang palsu. Kalau kalian suka bicara tanpa henti, aku tidak keberatan. Menunggu Zhao Wushuang datang, aku akan beri kalian beberapa tamparan lagi. Aku ingin lihat. Siapa yang berani mengganggu wanitaku di wilayahku? Zhao Zhao, akhirnya kamu datang. Semua orang sudah dikeroyok sampai mati. Siapa yang begitu berani? Sampai memukuli hati kecilku sampai begini. Bukankah kamu sudah bilang kalau kamu adalah wanitaku Zhao Wushuang? Tentu saja dia bilang. Tapi mereka sama sekali tidak menganggapmu penting. Bukan hanya kamu. Mereka bahkan berkata bahwa kalau Tuan Cai datang, harus berlutut seperti anjing. Apa? Mereka benar-benar mengatakannya seperti itu. Apa aku mungkin bohong padamu? 2 bajingan itu ada di sana. Aku tanya, apa yang dia katakan ada yang berlebihan? Baiklah, kalau berani, coba di Jiangxi. Menggangguku, itu belum apa-apa. Tapi kalau mengganggu ayahku, kalian sudah punya jalan untuk mati. Lalu kenapa tidak bertanya bagaimana dia memperlakukan aku? Tidak perlu. Anak perempuan Zhao Wushuang mau melakukan apa saja, aku biarkan. Bahkan jika aku membunuhmu, aku tetap akan mendukungnya. Pasangan brengsek ini. No wonder kalian cocok satu sama lain. Zhao Youchai mengajarkanku seperti itu. Nama ayahku pun kau bisa sebut langsung. Kalau aku panggil, lalu bagaimana? Apakah kau percaya? Kalau ayahmu sekarang berdiri di depanku, dia bahkan harus memohon padaku agar memanggilnya Xiao Zhao. Jancuk, kau mau mati? Kau tahu tidak apa arti 2 kata, Cai Ye? Lalu, kau tahu tidak apa arti 4 kata, Shangjing Huo Jia? Apa maknanya lagi? Orang bilang, nenek tua itu adalah nyonya utama keluarga Huo. Apa? Dia adalah nyonya besar keluarga Huo, Begitulah katanya. Hehe. Benar-benar berbohong tanpa ragu-ragu, kamu. Tahu tidak, kedudukan keluarga Huo di ibu kota itu apa? Kalau begitu, katakanlah, aku percaya.
Dengarkan aku baik-baik. Alasan keluarga Zhao bisa sampai posisi seperti sekarang. Semuanya karena kami beruntung menjadi tamu tingkat 9 keluarga Huo. Meski itu kelas bawah, tapi di Jiangshan, tetap di atas jutaan orang. Astaga, bahkan keluarga Zhao hanya tingkat 9. Kalau begitu, seberapa besar keluarga Huo sebenarnya? Andai aku bisa mendekat dengan keluarga Huo, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau mengetahuinya. Hari ini Raja Huo akan datang ke Jiangshan. Tapi dia sekarang sedang dalam perjalanan. Karena seluruh provinsi Jiang, hanya keluarga Zhao yang berhak bertemu dengannya. Ayahku sedang berlutut di jalan utama provinsi Jiang menunggunya. Apa artinya ini? Itu berarti Nyonya Huo belum sampai. Bagus sekali, Gumen. Berani-beraninya mengundang nenek tua mati itu untuk menyamar sebagai Nyonya Huo. Kamu ingin mati, ya? Kalau kalian semua tidak percaya, maka biarkan Zhao Youchai datang sendiri. Baik. Dalam 3 menit, suruh Zhao Youchai segera ke sini. Ya. Aduh, Guman Zuang cukup mirip. Kamu tidak akan mengira bahwa cuma beberapa aktor datang berakting. Kalau begitu, kamu memang benar-benar Nyonya Hou. Sekarang Zhao Youchai sudah datang. Semoga kamu masih bisa tersenyum. Haha, Tuan Chai, status apapun, kalian bisa memanggilnya kapan saja. Zhao Xiao, kau harus membela aku. HMPH, memanggil namaku tanpa hormat. Mengaku sebagai Nyonya Lau Huo, dosanya tidak terampuni. Aku sarankan kalian cepat berlutut dan minta maaf. Berusaha mendapatkan hukuman ringan. Kalau tidak, tidak ada yang bisa melindungi kalian. Nyonya Lau memberi waktu 3 menit untuk kalian pergi ke rumah sakit Jiang Province. Iya, aku segera ke sana. Rumah sakit Provinsi Jiang. Kapan Nyonya tua pergi ke sana? Ngomong-ngomong, Zhao Wushuang itu anak, juga menuju ke rumah sakit Provinsi Jiang. Apa jangan-jangan Zhao Wushuang itu anak? Membuat Nyonya tua tidak senang? Anak durhaka, cepat angkat telepon. Jika aku jadi kamu, Tante, aku akan segera sujud ke Zhao Xiao dan minta maaf. Lalu secara sukarela membantu Zihe menjalani operasi. Dengan begitu, mungkin Tuan Zhao akan senang, dan bisa memuji-muji kamu di depan Nyonya Huo. Aman untuk nyawamu. Benar, Gumen, lepaskanlah rasa gengsi itu. Xiaoming tidak tega kamu jatuh ke tangan Chaiye. Hidup seperti mati, iya. Kalau begitu tunggu Xiao Youchai datang. Kalau dia mau, ambil nyawaku saja. Ayahku telepon. Kebetulan aku akan laporkan dengan jujur apa yang terjadi padanya. Kalian tunggu kematian saja, hei. Ayah, anak durhaka. Apakah ada sesuatu yang terjadi di sana? Ayah tidak menyangka kau juga mendengarnya. Tidak ada hal besar. Hanya ada 2 wanita jahat. Bukan cuma menghina, mereka juga pura-pura jadi Nyonya Huo dan Nyonya Muda. Aku sedang bersiap mengajari mereka pelajaran. Nyonya Muda apaan sih? Iya, itu Nyonya Muda. Namanya Gumen. Dengar-dengar Nyonya Muda segera melahirkan. Kondisi medis di Jiang Provinsi sangat buruk. Bagaimana mungkin Nyonya tua membawa Nyonya Muda ke sini saat ini? Apakah Nyonya Muda itu sedang hamil? Tidak. Memang penipu itu. Kalau dilihat dari ini, nenek pasti marah karena hal ini. Berani datang ke Jiang untuk menipu dan mengelabui. Sungguh tak bisa diterima. Tangkap mereka semua untuk saya. Saya segera datang. Jadi, apa pendapat yang Master Chai? Ayahku mendengar ada orang yang menyamar sebagai Nyonya Ho dan Nyonya Muda. Sangat marah dan segera. Tuan Chai bilang kalian berdua palsu. Apalagi yang ingin kalian katakan? Haha, mengagetkan Tuan Chai. Sekarang kalian benar-benar selesai. Zhao Youchai, orang bodoh ini. Jangan pura-pura lagi, aku sudah muak melihatnya. Jiao Xiao, apakah kita akan menyelesaikan pesta ini sebelum Tuan Chai datang? Lebih baik kita akhiri dulu. Berani sekali kamu berbuat begitu. Tuan Jiao sendiri yang akan membela kamu. Terima kasih, Jiao Xiao. Bawakan ke saya. SHH. Kasih saya naik. Kalian mau apa? Nyonya tua, Nyonya muda. Tuan Racun Tua akan melindungi kalian.
Kuomen, kamu menyerah saja. Kamu tidak bisa lepas dari takdir mengobati anakku. Huang Xiaomei, kamu tidak akan sombong lama. Gumen, aku jadi bingung. Semua sudah menjadi keputusan tetap. Kenapa kamu selalu tampil seperti ini? Aku ingin lihat bagaimana penampilanmu yang angkuh. Masa depan sudah datang. Masih bisa membuatmu begitu tenang. Aku juga sangat menantikan dia datang, entahlah. Kamu belum tahu cara kerja si Caiye, kan? Membuat marah tuan kaya lebih menyakitkan daripada mati. Di seluruh Jiangcheng, kamu tidak punya tempat untuk bernaung lagi. Bahkan untuk mengemis pun kamu tidak bisa, ya? Setelah Zhao Youchai datang, aku ingin lihat siapa yang berani menanggung amarahnya. Dasar bajingan, diam. Tahan bajingan ini untukku. Hari ini aku yang akan mengambil mulutnya sendiri. Kalian tidak akan menindas Man-Man lagi. Orang tua bangka. Ayo, 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 Ma. Aku akan lawan kamu. Bencong. Orang tua, jangan ganggu di sini. Ayo, datang ke sini. Ibu menahannya untukku. Baik. Sekarang tidak ada yang membantu aku. Bibi, kau memang ditakdirkan untuk mengobati anakku. Tidak. Semua berhenti sekarang juga. Kalian semua, berhenti sekarang juga. Tuan Gumancai sudah datang. Ready to face your thunderous surat? SHH. Kalau begitu, kalian sebaiknya pertimbangkan lagi, untuk menanggung kemarahan petir kami sendiri. Mungil keras kepala, ya? Ya sudah, tunggu saja kematianmu. Zhao Xiao, sebentar lagi aku akan menunjukkan performa yang baik di depan ayahmu. Tenang saja. Ayah, kenapa kepala ayah berkeringat deras? Sungguh terburu-buru ya. Siapa yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi di sini? Caiye, biar saya jelaskan. Orang itu awalnya setuju menyumbangkan sumsum tulang untuk Hao Hao, tapi tiba-tiba berubah pikiran, dan malah menyamar sebagai nyonya muda keluarga Huo. Aku dan Zhao Xiaong akan menyelesaikannya. Oh. Bajingan, cepat sujud dan minta maaf. Suruh aku minta maaf. Apa aku salah? Atau kamu bilang Zhao Youchai? Kamu juga pikir aku salah? Atau bilang Zhao Yong? Tú también piensas que yo tengo la culpa? Esta persona no distingue entre bien y mal. Acusa sin razón de ser la tercera en discordia. E incluso mi golpeo cuando tuve aborto espontáneo. Ahora incluso mi está acosando a mi suegra. Zhao Zi. Dime, en que pechado yo? Kue descharo, Senor Chai. Kamu berani memanggil nama besar di depan muka. Kamu mau mati ya? Dia begitu terburu-buru membuat Tuan Chai marah. Pasti dia tahu dirinya sudah tidak punya jalan keluar. Mau cepat mati dan lahir kembali. Maksudmu? Dia juga pura-pura? Tentu saja, Tuan Chai bajingan itu. Membuat diri seolah-olah istri muda keluarga Huo, orang tua ini, lebih tak tahu diri dan sombong. Membuat diri seolah-olah kepala keluarga Huo. Tuan Chai, jangan biarkan dia lolos. Kamu cukup bagus. Ini semua adalah kemampuan, bersama Xiao Zhao. Apa hubungannya dengan saya? Hei, ayah, Anda tidak tahu ini. Dia adalah ibu dari Zihao. Ayah, aku akan suruh anak buah menangkap mereka semua sekarang juga. Hukum dengan tegas tanpa ampun. Nanti kita serahkan para penipu tak tahu diri ini kepada keluarga Shang King Huo. Siapa tahu kita malah dapat hadiah karena menghukum dengan tegas. Hukum dengan tegas, hukum dengan tegas. Persetan denganmu. Siapapun, tangkap semua brengsek bodoh yang melawan atasan ini. Semua ditangkap. Ayah, kenapa ayah memukulku? Tuan Chai, apakah Anda salah orang? Pergi sana. Aku dan kalian berdua, brengsek bodoh yang buta ini, tidak ada hubungan sama sekali. Ayah, apa maksudmu ini? Saya hanya menegur dua penipu. Apakah kamu harus memutuskan hubungan dengan saya? Apakah kalian tahu siapa mereka? Mereka. Bukankah mereka berdua penipu? Siapa lagi kalau bukan mereka? Iya, bajingan itu. Bukankah dia cuma pedagang yang cari uang sedikit di luar? Hah?
Apa istimewanya? Bodoh. Aku menyesal tidak segera memutuskan hubungan dengan kalian. Kamu anak durhaka. Kamu ingin membunuh ibuku. Ayah, kalau Anda putuskan hubungan dengan aku tidak apa-apa kok. Tapi dia adalah ibu kandung anakku. Apa kamu bahkan tidak ingin cucumu sendiri? Hanya berdasarkan apa yang dia katakan hari ini. Mati 100 kali pun tidak berlebihan. Pergi jauh. Kalau hari ini ada yang berani berkata satu kalimat lagi padaku, aku akan pukul siapa saja. Nyonya tua, nyonya muda, bawahanku Sao Youchai menyambut hormat. Nyonya tua, nona muda. Bawahan Sao Youchai menyambut dengan hormat. Nyonya tua, nona muda. Nyonya tua, nona muda. Saya terlambat datang. Maafkan orang bodoh ini yang menabrak tanpa sadar. Nona muda, tidak terlambat. Kalau kamu datang lebih awal, aku dan ibu mertuaku bagaimana bisa melihat mereka? Menyombongkan kekuasaanmu, berlaku sewenang-wenang. Bawahan bersalah, mohon ampun. Ayo datang. Aduh, sudah berlutut. Ini benar-benar nyata. Zhao Youchai, ini adalah wilayah Jiang yang kamu pimpin. Kelompok binatang ini buta mata. Mereka menabrak nyonya muda. Nyonya tua, tolong tenang. Saya pasti akan memberi penjelasan yang memuaskan kepada nyonya muda. Zhao Wushuang, ayah, aku adalah anak kandungmu. Kau sombong dan sewenang-wenang. Bertindak seolah berkuasa. Dosamu pantas dihukum. Kau bukan anakku. Nyonya muda, aku salah. Tolong maafkan aku. Maafkan. Nyonya muda, aku mohon ampun pada Anda. Cepat kembali berlatih dengan manik-manik kayu. Memakai yang palsu untuk menipu yang asli. Saya menyinggung Anda. Saya sudah gila. Nyonya muda, anggap saja saya seperti angin lalu. Tolong lepaskan saya. Jangan terbentur lagi. Nyonya muda. Anda sudah memaafkan saya ya? Bibi Zhao, sikapmu sekarang jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Itu karena aku kehilangan akal. Tertipu oleh wanita bajingan Huang Xiaomin itu. Baru saja belum cukup, kan? Aku menyatakan sikapku, sekarang juga aku menyatakan sikap padamu. Zhao Xiao, semuanya salahmu, bodoh. Cepat sujud kepada nyonya muda. Zhao Xiao, aku diam saja. Aku suruh kamu sujud. Sujud dan minta maaf kepada nyonya muda. Jangan ganggu aku. Lihat penampilanku sekarang. Apakah kamu merasa bangga? Lepaskan? Bagaimana kamu berbicara dengan nyonya muda? Ah, sudah selesai. Nyonya muda, mohon maafkan saya. Terima kasih, nyonya muda. Terima kasih atas kebaikan besar nyonya muda. Maaf belum bisa saya berikan. Kau membantu penjahat. Tidak bersalah, tidak dimaafkan. Sisa hidupmu akan dihabiskan di ruang kecil gelap ini. Orang datang. Bawa pergi. Aku tidak mau. Aku tidak mau, ayah. Kamu selamatkan ayahku. Kamu selamatkan aku, ayah. Nyonya muda, apakah kamu puas dengan cara ini? Kalau begitu, saya akan menangani mereka selanjutnya. Nyonya muda, hal ini tidak ada hubungannya dengan saya. Semua salah kakakku. Saya terlalu bodoh. Terpakai oleh wanita licik ini sebagai alat. Saya akan mengajarinya sekarang juga. Lu Jia-Jia, sepupuku, bagaimana bisa kamu memukulku? Kenapa kamu? Kenapa? Semua ini karena kamu. Kamu, perempuan buta hati, menganggap adik iparmu sebagai simpanan dan memperlakukannya dengan kejam. Aku sudah tidak tahan melihatnya. Sekarang aku ingin memutuskan semua hubungan denganmu. Kenapa kamu menyuruhku diam? Nyonya muda, karena orang jahat ini sangat kejam. Kalau bukan karena dia memaksa aku tidak akan melakukan hal yang menyakitimu. Aku bisa berpura-pura menjadi saksi yang tercemar. Di depan pengadilan menuduh Hua Xiangmin. Nyonya muda, aku ingin menyatakan sikapku sekarang. Aku dan orang jahat ini memutuskan hubungan. Chen Caixia, kamu adalah sahabatku. Kamu juga mau mengkhianatiku. Kamu semua mau membunuhku. Bukankah aku boleh memohon ampun? Kalau bukan karena kamu, sahabat dekatmu, Chen Caixia, yang memberiku obat dan memberikannya kepada Zhang Chao,
Bagaimana aku bisa punya anak dengannya? Kalau bukan karena kamu setiap hari mencuci otakku, mengatakan suamiku tidak baik, bagaimana mungkin aku tidak berhubungan dengannya? Memberi dia anak lebih cepat. Kau malah mencemarkan nama baikku. Aku bisa membunuhmu, Jalang. Nyonya muda, aku juga bersedia jadi saksi kunci. Menuduh Jalang ini melakukan pembunuhan berencana. Menghukum Huang Xiaomi tidak perlu kalian berdua, kaki tangan. Gumen, apakah kau benar-benar ingin membasmi semuanya? Gumen, tolong lepaskan kami. Kami pasti akan berubah dan memperbaiki diri. Saat mereka memusuhi anakku secara habis-habisan, mengapa kalian berdua diam saja? Sekarang giliran kalian berdua. Mulai merasa takut, serat mereka dan blokir di seluruh negeri. Mulai hari ini. Di dalam wilayah Daxia, mereka berdua bahkan sulit untuk mengemis. Serat mereka pergi. Cepat, serat mereka. Tidak, tidak, tidak. Apa mau tidak mau? Tante, bukan begitu. Nona, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku semua karena dia yang membujukku, Ibu. Bagaimana kamu bisa berlutut padanya? Yo Bei, kamu bajingan. Kalau bukan karena kamu salah mengira Xiao Bu sebagai selingkuhannya, pasti kejadian ini tidak akan berkembang seperti ini. Semua salah kamu, bajingan. Aku pukul mati kamu, aku pukul mati. Kamu. Tarik turun saja. Penjara seumur hidup. Biar orang yang datang tarik turun. Jangan, Nyonya muda. Maafkan aku. Nyonya muda, aku tahu salahku. Bibi, aku kalah. Kamu juga tidak menang. Anakku tidak akan hidup. Anakmu juga tidak akan hidup. Ini balasan, inilah balasan. Siapa bilang anak itu meninggal? Siapa bilang anak itu meninggal? Aku kalah. Aku kalah total. Semua ini akibatmu sendiri. Orang yang malang pasti punya kekurangan yang menyebalkan. Dosa ini tak bisa dibiarkan hidup. Kakak. Ini Nana. Ini anakmu. Ini benar-benar anakku. Ini benar. Setelah aku diusir dari rumah oleh Huang Jiaming, aku langsung berpikir untuk melakukan sesuatu untukmu. Jadi aku membawa anak itu untuk menemui Tabib San. Tak disangka Tabib San berhasil menyelamatkan anak itu. Anaknya laki-laki. Bagus sekali, bagus sekali. Keluarga Huo kita tidak akan punah ya. Man. Cepat peluk anak itu. Apa dasar kamu percaya begitu saja? Dasar apa? Dasar apa? Hanya karena orang baik akan mendapatkan balasan. Hanya karena kamu berbuat kejahatan. Hancur hati nuranimu. Xiaomi Wang, semua ini karena kamu sendiri yang cari masalah. Sekarang kamu. Apakah kamu pernah menyesal? Saya menyesal. Bibi. Lebih baik mati daripada hidup dengan malu. Tidak peduli apapun. Kalau perlu, kamu bisa mematahkan keempat anggota tubuhku. Lempar aku ke jalan. Biarkan aku hidup seperti debu. Biarkan aku berebut makan seperti anjing liar. Bolehkah? Aku tidak ingin dikurung. Aku tidak ingin dikurung dalam sangkar besi. Itu sama saja dengan mati. Sayang. Sayang, aku adalah istrimu. Tolong-tolongi aku minta pada Bibi. Aku mohon padamu. Tolong-tolongi aku minta padanya. Aku tidak mau masuk penjara. Kebaikan dan kejahatan pasti dibalas. Sayang, aku adalah istrimu. Tolong-tolongi aku minta pada Bibi. Aku mohon padamu. Tolong bantu aku minta padanya. Aku tidak mau masuk penjara. Istriku punya anak dengan pria lain. Jangan jadi istriku. Suamiku. Suamiku, itu semua karena aku terpaksa. Zhao Sheng berkuasa dan berpengaruh. Aku tidak punya cara lain. Aku hanya membuat satu kesalahan kecil. Bukankah aku sudah memberimu seorang anak? Kesalahan kecil. Perselingkuhan cuma ada dua pilihan. 0 atau tak terhitung. Satu kali tidak setia. Prinsip tidak perlu selamanya berlaku. Itu juga yang kau beritahu aku. Huang Xiaoming. Sejak kau mulai menyakiti adikku. Cheng Luan kita sudah terputus. Bukankah kamu tadi bilang mau cerai? Baiklah, aku mendukungmu. Kamu campur tangan. Cerai? Tidak,
Tidak bisa. Suami tidak boleh cerai. Aku tidak bisa cerai. Dulu aku mengejar cewek, memandang cewek sebagai selingkuhan karena aku terlalu mencintaimu. Selain itu, Subao jatuh sakit. Aku jadi kehilangan akal sehat. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Aku tahu aku salah. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku benar-benar tahu aku salah. Sudah tahu salah. Maka pergilah ke tempat yang seharusnya. Penyesalan seumur hidup. HMPH HMPH. Balasan. Inilah balasan. Bibi, kamu lihat aku seperti ini sekarang. Apakah kamu merasa sangat puas? Kau bukankah hanya badut yang suka membuat onar? Mendapatkan akibat dari perbuatan sendiri. Orang yang malang, menyedihkan, dan lucu sekaligus. Bibi. Aku akan membunuhmu. Anakku sudah meninggal. Tidak, aku. Anakku tidak mati. Yang ada di tanganmu itu anakku. Kembalikan anakku padaku. Yang ada di tanganmu itu anakku. Kembalikan anakku padaku. Yang ada di tanganmu itu anakku. Kembalikan anakku padaku. Ibu akan memberinya nama. Ibu. Ayah dari anak itu, Huo Tingchuan, adalah seorang pahlawan besar yang maju ke depan demi negara dan rakyat. Di zaman kuno juga ada jenderal bernama Huo Kubing, yang keberaniannya mengungguli ketiga tentara. Karena itu, saya ingin memberi nama anak ini Huo Wuji. Saya berharap dia bisa seperti ayahnya. Menurunkan semangat ayahnya. Menjaga perbatasan. Melindungi rakyat. Nama yang baik. Ayah Wuji akan seperti bintang di langit. Menemani kamu tumbuh dewasa.